Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, untuk screen-nya sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Di sini di pertemuan pada malam hari ini, mungkin topik yang akan saya bahas yaitu secara keseluruhan, yaitu mengenai install Docker, kemudian download image, Odoo dan juga PostgreSQL dengan menggunakan Docker. Kemudian membuat modul ataupun add-ons menggunakan Docker dan juga strukturnya modul serta XML, dan juga di sini ada tambahan yaitu relational model atau di dalam model saling berelasi antar model. Oke, di sini saya agak mengulas sedikit ke pertemuan 4 ya. Di pertemuan 4 itu sebelumnya ada install Odoo dengan menggunakan 3 jenis metode ya, atau pada 3 jenis OS, dari Linux, kemudian Windows dan juga macOS. Nah, di sini ada satu tambahan lagi mungkin yang lebih mudahnya ya. Nah, di sini yaitu menggunakan Docker. Nah, di sini yang pertama yaitu nantinya untuk saat mulai dari sekarang studi kasusnya saya menggunakan kurang lebihnya realnya dalam dunia pekerjaan ya, atau industri IT secara langsung yang saya masukkan ke dalam pertemuan saat ini sampai seterusnya tuh. Nah, di sini yang pertama itu kita harus mendownload Docker terlebih dahulu sesuai sistem operasi kita, macOS, Windows ataupun di sini ada Linux. Nah, kemudian nanti ke URL berikut kita akses dan pilih platformnya tuh, sesuai dengan OS kita. Oke, selanjutnya, nah di sini setelah klik platform, kemudian kita harus mendownload Docker desktopnya. Nah, kalau di sini contohnya itu untuk Windows. Nanti kita tinggal download, kemudian setelah selesai di download kita install seperti biasa. Nah, setelah instalasi selesai, kemudian kita pastikan apakah Dockernya itu sudah benar-benar terinstall atau belum dengan mengecek melalui terminal ataupun command prompt dengan perintah docker kemudian strip version. Nah, jika sudah berhasil, nanti di sini akan keluar Docker versionnya, version berapa. Di sini saya menggunakan version 20.10.12. Oke, selanjutnya, nah di sini ada tambahan ya, mungkin opsional, tapi nggak apa-apa saya sampaikan di awal. Nah, nanti di sini kita harus membuat akun yaitu ke hub Docker Hub melalui link hubdocker.com. Nah, di sini nanti kalian registrasi akunnya. Nah, di sini free ya untuk registrasinya. Di sini opsional, nanti bisa kalian create atau tidak, nggak masalah tuh. Nah, kemudian setelah instalasi selesai, nah kemudian dockernya kita jalankan atau kita running. Nah, biasanya di taskbar kalau dockernya sudah jalan, nah akan terdapat icon seperti di bawah ini nih. Seperti ada kayak mangkok. Kalau icon aslinya itu dia ikan paus yang membawa beberapa kontainer ya, itu karena nantinya docker ini akan berisi image dan juga kontainer. Nah, dari kontainer itu berisi yang namanya image yang setelah diproses menjadi kontainer. Nah, kemudian di sini yaitu untuk dashboard dari dockernya. Nah, kalau kalian sudah membuat akun Docker Hub, nah nanti kalian bisa login ya di sini di pojok kanan atas. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu dari dashboardnya, yaitu container atau apps, kemudian image, volume, dan juga dev environment.
Selanjutnya yaitu setelah menginstal Docker, nah di sini kita harus mendownload image Odoo dan juga PostgreSQL. Nah, kita di sini membuka terminal ataupun command prompt. Nah, kemudian kita ketikkan perintah berikut yaitu docker pull odoo.2.15. Nah, ini untuk versinya Odoo 15. Kemudian setelah itu kita tunggu sampai proses download image-nya selesai. Nah, setelah selesai kita download satu lagi image yaitu image PostgreSQL. Nah, di sini dengan perintah yaitu docker pull Postgres 13, yaitu untuk version PostgreSQL-nya yaitu menggunakan version 13. Nah, selanjutnya kita harus membuka yang namanya dashboard Docker-nya apabila image-nya sudah berhasil di-download ya. Nah, di sini seperti gambar di bawah ini, kita buka image-nya dari dashboard. Nah, kemudian dari image-nya ini sudah berhasil ya terdownload. Nah, ini untuk kodenya version 15-nya, kemudian Postgres-nya yang 13. Nah, selanjutnya gimana caranya untuk mengoperasikan atau membuat kontainernya. Nah, di sini kita harus membuat file docker compose.yml. Nah, itu untuk membuat konfigurasi dan juga untuk membuat konfigurasi kontainer Odoo dan juga Postgres, yaitu menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini saya membuatnya di dalam folder nantinya Odoo STTS dan juga masukkan script seperti pada gambar berikut. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita membuat file docker compose, nah, kemudian kita jalankan perintah ya menggunakan terminal pada direktori yang sama yaitu yang terdapat pada docker compose-nya. Kita jalankan docker compose upminde. Nah, apabila berhasil nanti akan terdapat pesan seperti gambar di bawah berikut, yaitu kontainer started. Nah, di sini berarti sudah berhasil tercreate ya kontainernya. Kemudian kita cek di dalam foldernya. Nah, kalau sudah berhasil nanti akan terdapat beberapa folder tambahan. Di sini ada 3 folder tambahan. Selanjutnya nanti kita cek ke dashboard Docker. Kita cek ke menu kontainer. Nah, di sini dari image, kemudian kita create compose, kemudian kita jalanin agar si image itu menjadi sebuah kontainer. Nah, ini sudah tercreate ya kontainer, yaitu ada 2 nih, Odoo Docker DB. Nah, yang DB ini untuk database Postgres-nya, kemudian yang Odoo Docker Web 1 ini untuk kontainer Odoo-nya. Tuh. Nah, untuk di sini untuk web di sini menggunakan misalnya port 8076, kemudian DP-nya 5435. Untuk mengakses di browser nanti ketikkan URL http localhost 8076. Nah, selanjutnya setelah tampil di browser, nah kita juga harus yang namanya membuat sebuah database ya. Nah, untuk master password ini itu master passwordnya itu berada yang di kotak kuning atau orange ini ya. Untuk passwordnya dia udah otomatis terisi. Nanti kita buat database, kemudian email ini untuk login dan juga passwordnya. Nah, untuk country-nya itu kita pilih Indonesia. Nah, untuk demo data itu opsional. Nah, mungkin kalau kita ya pemula, boleh kita centang demo datanya, kita centang agar ketika kita install beberapa modul nantinya sudah terisi beberapa data sebagai contohnya. Nah, kemudian setelah create database selesai, nantinya akan menampilkan langsung ke halaman dashboard dari web Odoo-nya. Nah, di sini karena kita belum
atau kita sebagai administrator akan tampil itu langsung ke apps. Nah, di sini kita harus menginstal nantinya beberapa modul atau add-ons ya sesuai kebutuhan, dan juga akan otomatis tercreate odoo.config-nya atau konfigurasinya di dalam folder etc. Nah, selanjutnya nanti kita harus membuat yang namanya add-ons atau modul custom atau modul yang memang harus kita buat atau modul tambahan gitu. Nah, ini caranya di sini menggunakan scaffolding. Nah, perintahnya gimana? Kita buka terminal, yaitu masih pada direktori yang sama ya, yang sejajar dengan yang Docker Compose-nya, atau pada folder odoo.sts kalau saya menggunakan itu. Nah, di sini nanti jalankan perintah docker exec minit. Nah, di sini nama kontainernya apa? Nah, tadi kan kontainernya itu odoo docker web 1. Nah, berarti nanti kita masukkan di sini. Kemudian odoo scaffold. Kemudian modul name-nya apa? Nah, kalau di sini bebas. Nah, misalnya di sini training odoo atau apa. Kemudian pet add-ons-nya. Nah, pet add-ons ini yang /mnt extra add-ons ini bisa diambil dari nanti yang konfigurasi dari Docker Compose. Nah, di sana nanti ada yang namanya add-ons untuk direktori tujuannya. Nah, setelah kita jalankan perintah berikut, nanti akan tercreate otomatis struktur dari modul. Di sini ada controller, demo, models, security view, dan juga init manifest. Oke. Selanjutnya pada file model. Nah, nantinya di sini mungkin saya akan praktekkan langsung ya untuk yang ada shortcut-nya. Nanti saya praktekkan mungkin kurang lebihnya pada file model.py ini akan membuat yang namanya dua model, training course dan juga training session, yang nantinya akan saling berelasi satu sama lain atau relational model. Dan juga untuk security-nya atau hak akses user atas model tersebut. Dan juga ini untuk view-nya. Ini untuk view-nya masih nyambung dari slide yang sebelumnya ya. Bisa dilihat nanti dari nomor line-nya dan juga filenya, keterangannya. Ini masih nyambung dengan yang slide sebelumnya. Dan juga ini file manifestnya atau konfigurasi dari untuk modelnya. Nah, di sini bisa dimasukkan yaitu untuk misalnya nama modulnya apa, nah nanti keterangannya apa, summary-nya, description-nya, kemudian author yaitu pembuatnya, atau nah di sini juga websitenya, pembuatnya misalnya siapa gitu atau kita sendiri. Kemudian kategorinya uncategorized atau bisa dimasukkan ke kategori yang ada di apps, bisa website nantinya atau sales, inventory. Nah, kemudian untuk depends-nya yang paling pertama itu yang harus ada itu base, yaitu nantinya ini bisa terdapat pada base user, partner, dan juga yang lainnya. Kemudian untuk yang tag data ini yang line 26, nah di sini yaitu fungsinya untuk memanggil XML dan juga CSP agar bisa di reload. Nah, untuk demo data ini opsional, bisa mau kita tampilkan atau tidak jika ada demo data atau data yang dibuat melalui XML gitu. Oke, selanjutnya setelah kontainer dari Docker dibuat kemudian atau ada perubahan, nah di sini kita dapat merestart dengan perintah berikut. Nah, di sini saya menggunakan perintah itu masih pada terminal atau direktori yang sama ya. Nah, itu dengan perintah docker restart. Nah, nama kontainernya apa gitu. Kemudian di enter. Nah, setelah itu ya, setelah di restart nanti kita bisa mengakses yang namanya webnya lagi dengan ya di refresh. Nah, kemudian ada cara untuk masuk atau
update app list dari yang kita buat. Yang sebelumnya kan belum ada di list app Odoo-nya. Nah, di sini kita harus masuk sebagai developer mode dulu dengan menambahkan script, yaitu tanda tanya sini terus debug sama dengan 1 di antara web dan juga tanda pagar di dalam URL. Kemudian di enter agar terreload. Nah, setelah itu akan menampilkan beberapa menu tambahan. Nah, di sini kita klik update app list. Kemudian klik update, nanti akan ditunggu sampai proses update app-nya selesai. Oke. Sampai sini selanjutnya akan saya demokan yang seperti tadi saya jelaskan ya. Nah, di sini saya sudah membuat file Docker Compose-nya di dalam folder Odoo Docker. Dan juga sebelumnya saya sudah mendownload yang namanya image dari Odoo dan juga PostgreSQL. Nah, di sini untuk image-nya itu ada Postgres. Nah, kontainernya belum saya buat nih untuk yang bahan latihan ini. Okay. Nah, untuk version Docker Compose-nya di sini menggunakan version 38 dan juga service yang akan dibuat atau kontainernya itu di sini ada web dan juga DB. Nah, web ini untuk kontainer Odoo. Nah, di sini menggunakan image tadi Odoo dengan version 15.0 dengan depends ke DB, yaitu ke sini ya, ke kontainer DB dengan depends-nya. Nah, untuk port, kalau port default Odoo-nya 869. Nah, kemudian untuk kita mengakses di browser, kita menggunakan port yang ada di sebelah kiri. Dan juga untuk environment konfigurasinya di sini host, user dan juga passwordnya hostnya DB sini. Kemudian usernya Odoo dan juga passwordnya. Nah, volumes ini yaitu yang dimana nanti kita akan membuat add-ons tambahan atau yang di luar dari core-nya atau base Odoo-nya. Di sini nanti diletakkan di dalam folder mnt extra add-ons. Ini nanti berada di dalam Docker-nya, tetapi kita bisa mengaksesnya setelah tercreate di direktori kita. Dan juga ini untuk etc Odoo ini nantinya akan tercreate, yaitu untuk yang namanya konfigurasi. Kemudian ada ini dari start OS. Nah, dan juga untuk kontainer DB-nya di sini menggunakan image Postgres dengan version 13. Oke. Nah, selanjutnya untuk di sini platform tidak perlu, platform Linux atau AMD ini untuk menyesuaikan prosesor sebenarnya. Nah, kemudian untuk environment-nya Postgres passwordnya dan juga user serta DB-nya itu Odoo dan juga Postgres DB-nya Postgres. Dan juga untuk direktori PostgreSQL-nya ya seperti berikut, nanti dilampirkan dalam slide PPT, sudah saya lampirkan. Dan juga untuk portnya di sini port default dari PostgreSQL itu 5432. Nah, tetapi di sini saya menggunakan 5435 untuk diakses. Nah, selanjutnya setelah file Docker Compose-nya berhasil dibuat ya, selanjutnya jalankan perintah Docker Compose app minde, yaitu untuk membuat kontainer dari web dan juga DB-nya. Oke. Nah, di sini sedang terproses ya, yaitu nantinya akan tercreate. Nah, di sini sudah tercreate ya, yaitu dengan dua kontainer DB-nya itu Odoo Docker DB1.
Kemudian untuk kontainer webnya yaitu Odo Docker web 1. Odo Docker ini ya menyesuaikan dengan folder di mana kita meletakkan Docker Compose. Nah, selanjutnya dicek di dalam dashboard dari Dockernya. Nah, di sini sudah tercreate ya 2 kontainer langsung dengan DB-nya itu port 5435 dan juga Odo Docker web 1-nya 8076. Oke. Nah, di sini file config Odo-nya belum tercreate ya karena dia masih kosong, kita belum membuat database atau nama database-nya. Kemudian kita akan akses ke melalui browser yaitu dengan akses webnya, web kontainernya. Di sini portnya 8076. Oke. Localhost 8076. Nah, di sini sudah kita berhasil pada tampilan pertama ya ketika membuat web Odo atau kontainernya. Nah, di sini ada master passwordnya. Master passwordnya ini nantinya yaitu untuk di device masing-masing. Nah, secara defaultnya ya dia akan membuat seperti berikut, nantinya di enkripsi. Nah, di sini bisa ditampilkan ataupun tidak. Nah, kemudian kita buat nama database-nya. Di sini nama database-nya saya buat training, kemudian untuk emailnya bisa alamat email ataupun username. Di sini saya menggunakan username admin, kemudian passwordnya admin juga. Untuk phone number bisa dikosongkan, language English. Nah, country-nya Indonesia. Nah, ini demo data sebenarnya opsional ya, tapi di sini saya checklist karena ada kebutuhan ketika ingin berkomunikasi dengan model lain atau add-ons lain, itu lebih mudah karena datanya sudah ada untuk data demo. Setelah itu tunggu sampai create database-nya dan tunggu sampai prosesnya selesai dan menampilkan halaman dashboard dari web Odo. Ya, di sini ditunggu beberapa saat ya. Nah, untuk yang tahap menggunakan Docker ini atau instalasinya, ini termasuk yang paling mudah dari yang sebelumnya yang menggunakan installer melalui beberapa tahap, yaitu dengan baik itu Windows, Linux ataupun macOS. Mungkin kedepannya nanti saya sarankan untuk lebih mudahnya menggunakan Docker ini, karena kita lebih simple dalam penggunaan atau implementasinya. Nah, di sini agak lama karena ada demo data yang harus di load ya, yang harus di create juga ke dalam database. Kalau tidak di checklist, mungkin untuk loadingnya akan lebih cepat. Nah, di sini sudah selesai ya untuk proses create database, dan juga pada folder etc akan tercreate nih langsung otomatis Odo config-nya. Nah, tadi master passwordnya dienkripsi. Nah, di sini dienkripsi sebagai berikut. Dan juga ini add-on patch ini itu directory dari add-ons atau modul base dari Odo-nya. Nah, kemudian konfigurasi yang tadi sudah kita set up seperti berikut. Nah, ini untuk defaultnya menggunakan 5432, tetapi ketika dipanggil melalui dari luar yaitu 5435. Oke, di sini sudah berhasil ya untuk masuk atau install ke dalam developer mode ke dalam dashboard dari Odo. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya
Yaitu di sini saya akan membuat yang namanya modul tambahan atau modul yang memang akan kita custom atau yang memang tidak ada di dalam ruang lingkup Odoo gitu. Oke, di sini nanti saya akan menggunakan yang namanya scaffolding. Itu dengan perintah masih pada directory yang sejajar ya, itu kalau menggunakan VS Code kita buka terminal, kemudian new terminal. Nah, di sini akan nantinya otomatis menyesuaikan dengan folder yang kita buka atau folder utamanya. Di sini saya akan membuat modul baru ya, menggunakan Odoo scaffolding, dan juga untuk perintahnya menggunakan Docker. Itu sini Docker exec it. Nah, kemudian nama kontainernya apa? Nah, di sini nama kontainernya itu yang web, yaitu Odoo strip docker strip web strip 1. Odoo strip docker strip web strip 1, kemudian Odoo dan juga scaffold. Nah, nama modulnya apa nih yang mau dibuat? Nah, di sini saya membuat training underscore Odoo. Kemudian untuk directory path-nya di sini saya letakkan menyesuaikan dengan volume ya. Kita ambil yaitu mnt extract xon. Oke, setelah selesai di enter. Nah, di sini langsung otomatis tercreate modul baru dan juga beserta strukturnya, yaitu controller, ada demo, model, security, view, dan juga init.py, manifest. Oke, selanjutnya di sini saya ke file manifest dari training Odoo. Nah, untuk name-nya akan saya ubah ya dari yang training underscore Odoo menjadi training Odoo STTISS. Nah, kemudian autornya siapa? Di sini saya buat Hasan, dan untuk webnya di sini akan saya buat www.sttiss.ac.id. Dan kategorinya biarkan di uncategorized. Nah, depends-nya biarkan di depends base. Untuk data, di sini ada view dan juga template. Kemudian demo, di sini karena data demonya sebenarnya di comment ya, kosong, berarti dibiarkan saja atau tidak perlu dipakai ya, di sini di comment kalau tidak ingin digunakan. Kemudian selanjutnya kita cek view. Nah, view di sini masih kosong ya. Kalau di comment ini berarti dia nantinya tidak akan terbaca. Nah, kemudian ini template. Untuk template di comment saja. Nah, di dalam folder init, di dalam file init ini nantinya akan diimport. Yang diimport ini yaitu nama folder controller dan juga model controller dan juga model, karena dua folder ini yang akan berisi file dengan extension Python. Kalau ada folder dengan extension Python atau nama folder lain seperti nantinya report atau wizard, nantinya di init.py ini ditambahkan. Nah, kalau yang init.py ini nantinya dia menambahkan file yang ada di dalam controller itu. Kalau yang luar ini memanggil foldernya, yang di dalam memanggil filenya, seperti itu.
Nah, kemudian gimana caranya agar add-ons kita ini bisa masuk ke dalam apps ini, bisa masuk. Nah, kalau kita carikan training, nah di sini belum ada ya untuk training Odoo. Nah, gimana caranya? Kita masuk ke Odoo config-nya, kemudian masukkan add-on patch yang tadi, yang dimana kita atau membuat modulnya menggunakan scaffold, yaitu mnt extra add-ons. Di sini dipisahkan dengan koma, artinya tidak perlu spasi. Kalau ada spasi nantinya bisa saja terjadi error. Langsung saja di paste mnt extra add-ons, di save, kemudian di restart. Kontainernya kita restart itu dengan perintah docker restart odoo docker web 1. Kontainernya di restart, di sini sudah berhasil di restart. Kemudian kita refresh. Oke. Nah, di sini kan belum ada ya update app list. Nah, di sini harus masuk ke dalam mode developer, yaitu dengan menambahkan script tanda tanya, kemudian debug sama dengan 1, enter atau di. Nah, di sini akan ada tambahan menu, yaitu update app list, update schedule, upgrade. Dan juga kalau masuk menggunakan developer mode ada yang namanya tanda ini dengan icon kumbang, dan juga database yang kita gunakan akan terbaca juga. Kita klik update app list, kemudian klik update pada modul update. Oke, coba kita search training. Nah, di sini sudah berhasil ya. Itu yang namanya kita modul yang sudah kita tambahkan. Nah, di sini training Odoo STTS tadi dari name Manifest yang sudah saya ubah. Untuk yang warna merah ini training Odoo ini nama dari add-ons-nya atau model. Dan modul infonya di sini Bayasan, itu autornya, dan juga ini websitenya, dan juga keterangan yang lain yang berada di dalam manifest. Nah, untuk demo data karena tidak ada yang diinstal, berarti ini ya ada uncheck ya. Sekarang saya install terlebih dahulu untuk modulnya. Oke, nah karena kita baru menambahkan modulnya saja, belum ada menu satupun. Jadi di menu home menu ini belum ada modul yang barusan kita buat. Nah, gimana cara untuk bisa ada di dalam home menu? Kita harus membuat yang namanya itu menu dari model baru. Nah, di sini saya membuka folder model dan juga file model.py. Nah, pastikan file model.py ini sudah dipanggil di init yang berada di dalam folder model. Nah, di sini sudah terklik ya defaultnya. Coba di sini di uncomment. Kemudian untuk yang coding UTF-8 ini dihapus saja. Nah, kemudian untuk name-nya bisa diubah atau class name-nya dari model. Di sini karena menggunakan huruf kecil semua ya atau lowercase. Nah, di sini saya menggunakan biasanya seperti ini. Nah, untuk lebih mudahnya, atau nantinya training course. Kemudian untuk name-nya, nah nanti untuk name ini yaitu akan berisi, saya buat training
training.course. Nah, nantinya training.course ini akan tercreate sebagai nama tabel di dalam PostgreSQL. Nantinya yang titik ini di dalam database itu akan menjadi underscore, yaitu sebagai spasi ya kurang lebihnya. Nah, deskripsi ini atau keterangan buat training course. Nah, selanjutnya yaitu di sini akan saya buat lagi itu field name-nya, fields dengan tipe datanya itu char atau karakter ya, atau string. Kemudian name dari field name-nya yang akan ditampilkan di dalam view XML nantinya itu saya beri dengan nama judul, dan juga di sini parameter saya beri required true. Itu berarti nantinya field tersebut harus wajib diisi. Kemudian description fieldnya di sini teks. Biasanya untuk description ini memerlukan area ruang atau inputan yang lebih besar daripada string biasa. Kemudian stringnya yaitu keterangan atau label. Oke, untuk modelnya kurang lebih sudah tercreate ya. Saya buat dua saja dulu untuk fieldnya. Kemudian tambahkan juga model aksesnya di dalam security. Nah, di sini akses training Odoo saya hapus yang defaultnya ya. Saya buat menyesuaikan dengan nama model, yaitu akses training course. Nah, selanjutnya yang kedua ini juga training course. Nah, untuk modelnya juga training course. Nah, base groupnya biarkan base group user. Nah, untuk yang angka 11 ini yaitu dia sebagai yang satu, yang pertama ini kalau satu user bisa membaca dari model atau melihat data. Kalau kita buat 0 nantinya dia tidak bisa melihat. Nah, kalau yang kedua ini yaitu untuk update, apakah user tersebut nantinya bisa mengupdate atau tidak. Ya, tentunya kalau tidak ada fitur edit kalau dibuat 0. Nah, untuk yang ketiga ini untuk yang create, apakah user tersebut bisa menambahkan data ataupun tidak. Nah, untuk yang terakhir ini untuk delete. Kalau dibuat 0 ya nantinya user tersebut tidak bisa mendelete data dari model tersebut. Sini saya buat satu semua agar bisa full access. Nah, kemudian yang irmodel access.csv ini harus dipanggil di dalam file manifest. Oke. Dalam file manifest di dalam di dalam tag data ya, atau di dalam array data ini dipanggil irmodel access CSV-nya. Nah, selanjutnya setelah itu, setelah model dibuat, harus dibuat view-nya atau XML-nya. Oke, di sini saya akan membuat yang namanya terlebih dahulu ya. Di sini yaitu tree view-nya. Kemudian nanti ada yang namanya form ya. Nah, di sini untuk action-nya ini tidak perlu. Nah, ini untuk menu utama. Nah, name-nya saya buat dengan nama training, menu utamanya.
Kemudian untuk ID-nya di sini menurut menu training, menurut training. Menurut training, kemudian untuk menu kategorinya akan saya buat satu dulu. Sini training, kemudian menu training order. Nah, di sini untuk yang kategorinya harus harus define dengan menu utama. Nah, makanya untuk ID dari yang training ini dipanggil di dalam parameter parent di dalam untuk menu kategorinya. Nah, selanjutnya yang kedua itu untuk submenu dari menu kategori. Oke. Di sini untuk list name menunya saya buat training course, kemudian ID-nya training course menu. Nah, parentnya ini karena dia harus berada di dalam sub menu ya, dari menu kategori kita ambil ID dari menu training, kemudian kita masukkan ke dalam parent. Nah, kemudian action ini yang nantinya akan membuka menu atau view modenya ya, akan membuka menu yang bersangkutan dengan model. Sini training course window. Nah, yang action ini saya copy ke dalam record model action underscore window, kemudian saya kopikan ID-nya itu yang diambil dari action training course. Kemudian untuk field name-nya atau nama menunya saya sesuaikan, itu training course. Nah, modelnya tadi itu yang terdapat di dalam model.py, yaitu name-nya training.course. Di copy. Nah, untuk view mode-nya yaitu tree dan juga form. Tree ini seperti list data atau data tabel. Form ini yang berisi nantinya bisa untuk create data dan juga update data. Nah, selanjutnya untuk tree view. Nah, tree view ini sama ya, jika modelnya sama, res modelnya training course. Nah, nantinya di sini mungkin kita sesuaikan ya. ID dari masing-masing tiap record ini harus berbeda satu sama lain ya, atau unik. Kemudian saya namakan ID-nya itu training course 3. Kemudian name-nya training course. Nah, modelnya saya ambil dari model yang barusan dibuat, yaitu training.course. Nah, karena baru membuat dua field ya, name dan juga description. Nah, nantinya yang akan tampil di dalam UI itu ini ya, stringnya berupa keterangan. Kalau tidak dibuat stringnya atau keterangan atau labelnya, nantinya akan tampil ya seperti ini, menyesuaikan dengan nama fieldnya yang ada di dalam Python. Name bukan judul kalau tidak di-define di Pythonnya, atau kalau tidak di-define di Pythonnya kita bisa define di XML-nya ya, seperti ini, string judul, seperti itu. Karena sudah di-define berarti di sini tidak perlu lagi. Oke, selanjutnya yaitu untuk form.
ini baru tree-nya. Kemudian yang terakhir itu form. Di sini diubah yang tree-nya, ID-nya menjadi form. Kemudian name dan juga model dan juga field type XML-nya biarkan. Nah, tetapi tag tree-nya diubah menjadi tag form. Dan juga yang di bawahnya. Nah, selanjutnya setelah form dibuat tag sheet. Nah, di dalam tag sheet ini harus berada namanya tag group. Nantinya ini seperti kalau di HTML itu seperti call MD4 atau call MD6, 12 gitu. Group. Oke. Name di sini untuk yang grup pertama itu dimasukkan field name. Nah, kemudian untuk yang description di mana? Tuh, kita buat di luar grup itu menggunakan tag notebook. Nah, di sini sudah tersedia tag notebook dengan page. Nah, nantinya page ini akan menjadi seperti tabbing di dalam form. Nah, name-nya tidak perlu, yang mungkin stringnya yang diambil yaitu atau diubah menjadi keterangan. Kemudian kita buat lagi di dalam page yaitu group, tag group. Tag group, kemudian field name-nya description. Oke. Nah, jika sudah, kita cek apakah sudah dipanggil juga untuk security dan juga view.xml-nya. Nah, kalau sudah, jika ada file Python yang berubah atau nambah ya, di sini wajib untuk merestart service periodenya atau kontainernya. Kalau hanya XML-nya saja yang berubah, tidak perlu di restart, tetapi nanti perlu diupdate melalui Odoo Apps ini. Oke, kita cari modul training, kemudian klik titik 3, kemudian upgrade. Nah, karena kita baru selesai membuat satu menu ya dari modul training, sini akan ketika kita klik home menu akan terdapat satu menu, yang menu utama ya, yaitu training. Nah, kemudian ini menu kategorinya. Nah, di dalam menu kategori terdapat submenu yaitu training course. Nah, di sini judul ya. Nah, tetapi fieldnya name itu kita berikan label judul. Kemudian kita coba create. Nah, di sini nah, ini pada grouping yang pertama ya. Kalau kita membuat grouping lagi pada posisi yang sejajar ya, yang dengan grup yang pertama pada name ini, nantinya akan terjadi dua grouping yaitu kiri kanan. Itu akan menjadi yang judul ini akan setengah dari sheet ini. Nah, tadi kan untuk field name-nya dibuat required ya, required true, berarti wajib diisi. Kalau kita langsung klik save, nah berarti ini yang judul ini harus wajib diisi. Kita isi training. Nah, kemudian untuk yang keterangan ini atau deskripsi, nah yang notebook ini dia akan tercipta di view ini atau di UI seperti tabbing, seperti form tabbing. Nah, form tabbing ini ada dari notebook, kemudian page. Nah, untuk keterangan dari grouping, kalau tidak di grouping nantinya dia akan full, tidak ada seperti
Mungkin bedanya tidak ada garis pemisah ya antara label dan juga inputan. Di sini kita isi, kemudian di save. Nah, di sini saya edit ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjut lagi? Oke, berarti saya lanjut dulu ya materinya. Nah, selanjutnya masuk ke tahap yang terakhir, yaitu untuk bukan tahap atau penjelasan terakhir dari materi hari ini, yaitu relational model. Oke, kita kembali ke file model.py. Nah, di sini saya akan menambahkan relasi dari data user. Tambahkan atau buat field user underscore ID, kemudian fields. Nah, kalau kita membuat inputan yang berelasi, biasanya itu ada 3 jenis ya. Ada one to many, ada many to many, dan juga yang terakhir many to one. Di sini saya menggunakan many to one. Kemudian dia berelasi terhadap model yang mana atau terdefine model yang mana. Res.user, di sini kita berelasi menggunakan relational model dari data user. Nah, res.user ini dia terdefine terhadap itu dari base model ya. Kalau define-nya tidak kita bawa atau base-nya, ya nantinya di sini terjadi error atau tidak dapat terpanggil gitu. Karena yang res user, res partner ini dia define-nya atau berada di dalam base model gitu. Jadi untuk yang define base ini paling tidak harus ada minimal. Kemudian kita buat labelnya dari field user ID, penanggung jawab. Oke, kemudian kita buat lagi satu lagi field di dalam XML-nya. Di dalam review-nya kita tambahkan tadi field name-nya user ID. Oke, selanjutnya di dalam form juga kita tambahkan di bawah name. Di bawah name tambahkan user ID. Oke. Kita restart kontainernya atau service order-nya karena ada perubahan di dalam file Python-nya ya. Oke. Selanjutnya kita ke apps dan update modulnya. Nah, kalau yang berada di dalam modul kategori ini nantinya akan ada di dalam kategori administration, technical, productivity, sales, dan lainnya. Karena saya setnya itu di uncategorized, berarti yang filter apps-nya ini di close, kemudian baru dicari modulnya. Karena ini berada di dalam uncategorized kategori. Kemudian di upgrade. Oke. Nah, di sini sudah berhasil kita menambahkan relational model dari res user atau base res user. Kemudian kita klik dan masuk ke form. Di sini tambahkan penanggung jawab. Nah, di sini karena saya menggunakan demo data ya, berarti sudah ada beberapa data dari res user. Di sini ada 3 data. Kemudian saya pilih penanggung jawabnya Joe Wills. Kemudian di save.
Nah, kalau ada feed yang menggunakan relation model di sini biasanya agak tandanya beda ya, ada seperti ke biru keunguan ya. Kalau diklik, kalau kita mempunyai akses ke dalam menu user, nah di sini nama usernya dengan email addressnya, portal, phone numbernya, dan juga fotonya ya. Tuh. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya yang terakhir. Lanjut aja kali. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, saya kembali ke file model.py. Nah, di sini saya akan menambahkan satu model baru lagi, yaitu nantinya training session. Kita buat model baru dengan menggunakan kelas training session. Kemudian models.model titik 2. Nah, nama modelnya yaitu training.session. Deskripsinya di sini opsional ya, bisa mau dipakai atau tidak. Description training session. Kemudian untuk fieldnya, yang pertama itu course ID. Nah, course ID ini nantinya dari training session akan berrelasi dengan training atau model training course. Fields many to one. Kemudian modelnya yaitu training.course. Ada label stringnya pada training session dibuat yaitu judul kursus. Oke, kemudian required-nya true. Selanjutnya on delete cascade. Nah, menggunakan on delete cascade ini apabila ada data, kita menghapus data di dalam modul training course, tetapi di sini udah ada data yang berrelasi dengan training session, nantinya juga akan terhapus. Kecuali menggunakan on delete restrict kalau tidak salah. Nah, berarti tidak bisa terhapus. Kalau mau dihapus harus menghapus yang di training session terlebih dahulu. Kemudian name field, tipe datanya char, dan stringnya nama. Parameter selanjutnya yaitu required true dan start date fields date. Nah, nantinya kita untuk start date ini menggunakan tipe data date atau tanggal ya. Kalau di form XML nanti dia akan menampilkan dalam bentuk kalender. Stringnya tanggal, kemudian duration fields dot float string durasi. Nah, di sini menggunakan parameter help itu untuk information ya, sebagai information. Jumlah hari training. Kemudian seats
atau tempat duduk menggunakan integer, dan labelnya yaitu kursi. Dan untuk keterangannya juga, keterangan tambahan itu jumlah kuota kursi. Nah, terakhir ini partner ID, fields dot many to one, dan relasi modelnya itu res.partner. Nah, res.partner ini juga berada di dalam base model ya, yang sudah kita panggil atau kita depend di dalam manifest. Selanjutnya untuk stringnya atau label instruktur. Nah, di sini harus ditambahkan juga nih, karena ada kita mengambil relasi training course di dalam training session. Nah, kemudian kita ingin menampilkan juga di dalam model training course agar ketika training session ini di input, nah di training course juga sudah otomatis tercreate. Jadi kita nge-create data di training course, di training session juga akan tercreate training sessionnya. Oke, di sini tambahkan session line, karena nantinya akan berada di dalam order line, atau kalau di HTML, di XML itu di tag notebook page. Kemudian fieldnya one to many. Kenapa one to many? Karena satu data training course ini pasti akan memiliki beberapa sesi. Kemudian tabel yang terrelasi yaitu training.session. Nah, selanjutnya nama field yang berada di dalam training session yang berrelasi dengan training course. Nah, di sini saya ambil course ID ya. Kalau beda nanti ya bisa saja terjadi yang namanya error. Kemudian string atau label dari field tersebut sesi. Oke. Di sini sudah saya buat dua model yang saling berkaitan. Kemudian saya tambahkan di dalam model aksesnya, atau untuk security access right, training session. Nah, untuk yang pertama ini yaitu berupa ID ya, berupa ID. Jadi antara ID yang lain ini tidak boleh sama, berarti harus unik. Nah, yang kedua ini name. Nah, ini juga sama, tapi kalau bisa disesuaikan. Nah, ini untuk model ID, yaitu model training course yang juga unik ya. Kalau bisa tidak boleh sama satu sama lain. Untuk base group user ini boleh sama. Nah, di sini ada keterangannya, ada berapa ini? 1 ID, kedua name, 3 model ID. Kemudian yang terakhir ini ID, group ID, yaitu base group user. Kemudian permission read, write, create, dan juga permission unlink. Ini yang angka 1111 ini. Selanjutnya kita ke view XML. Oke. Ke view XML kita tambahkan menu untuk training session. Oke, di sini saya buat ya. Saya copy dari yang submenu nih. Untuk name-nya diganti training session, kemudian ID-nya harus unik juga ya untuk masing-masing ID. Nah, untuk parent-nya dia masih depend dengan menu kategori training.
Nah, untuk actionnya ini juga harus beda ya, karena nantinya kalau sama kita klik menu ini akan terpanggil ya menu yang ini gitu, yang ID-nya sama. Oke. Selanjutnya yaitu kita buat record untuk action Windows-nya daripada action training session. Oke, sini saya ambil action dari training session, di paste ke dalam record ID untuk yang namanya training session. Oke, ini untuk window menu ini yaitu menggunakan model Erection X window. Kemudian untuk class modelnya yaitu training session, dan juga di sini untuk view modenya saya menggunakan dua dulu, atau biasanya untuk standarnya itu tree dan juga form. Oke, selanjutnya setelah itu saya buat tree view-nya. Oke, dari tree view yang training course ini saya copy, saya letakkan di bawah. Nah, di sini karena record ID tidak boleh sama satu sama lain, maka saya ubah jadi training session tree. Ya, namenya training session, dan modelnya yang mau kita ambil ya itu model dari training session. Nah, untuk review listnya yang mau ditampilkan dari mode training session apa aja nih? Sini saya akan menampilkan yaitu yang pertama course ID, kemudian yang kedua name, yang ketiga yaitu partner ID, kemudian yang keempat itu start date, yang kelima yaitu duration, kemudian yang terakhir itu sheet. Oke, kemudian saya buat formnya juga. Sini bisa saya ambil sementara dari yang sudah dibuat, nanti tinggal dimodifikasi. Oke, untuk ID recordnya untuk training session yaitu training session form, kemudian namenya training session, modelnya training session. Oke, untuk grup yang pertama ini saya buat grup di dalam grup lagi ya, karena nantinya datanya akan banyak. Name-nya tidak perlu, stringnya kita ganti informasi. Oke, untuk yang field yang pertama itu bisa diambil course ID, name, dan juga partner di dalam grup yang pertama. Kemudian di dalam grup yang kedua yaitu jadwal, kita copy grupnya, kemudian letakkan di bawahnya, ubah stringnya yaitu menjadi jadwal, kemudian ambil yang ke atau 3 field yang terakhir itu start date, duration, dan juga sheet. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir ini untuk notebook tidak perlu diambil ya, dihilangkan dulu. Oke, selanjutnya di restart, kita restart terlebih dahulu untuk mengupdate modulnya.
Oke, di sini sudah berhasil ya dibuat. Kita ke menu training, kemudian ke submenu training session. Oke, di sini sudah berhasil kita menambahkan satu model baru, yaitu dengan nama model training session. Kita coba create. Nah, ini judul kursus yang tadi. Nah, di sini sudah, karena kita baru membuat satu data, kita buat ya training, satu training. Kemudian nama trainingnya training technical. Tuh. Kemudian instrukturnya siapa? Nah, di sini karena kita mengambil relasi dari model base REST partner, kalau datanya lebih banyak, nanti ada tulisan search more, kita klik. Nah, sini akan tampil beberapa data atau banyak. Di sini ada 36 ya. Bisa kita pilih. Ya, untuk tanggal ya tipenya date tadi ya. Nah, ini untuk yang grup pertama tadi ada label stringnya informasi, yang kedua itu jadwal. Ini kalau di HTML itu seperti row, kemudian call MD 6 atau 12 atau 4. Nah, di sini untuk yang tipenya date, dia akan tampil seperti kalender. Yang float seperti ini, duration bisa dibuat 3 ya, mungkin yang artinya nantinya 3 jam ya. Kemudian kursinya buat 10. Oke. Nah, kalau kita buat satu lagi tuh, kita buat di sini exam. Kita create, kan exam tidak ada ya karena baru training, kemudian kita create di sini. Nantinya di model training course ini juga akan tercreate secara otomatis data exam. Kemudian name-nya, instrukturnya, tanggal examnya kapan, duration 2, kursinya 20. Kita save, kita lihat datanya. Nah, di sini ada yang berrelasi dengan training course, ini ada 2 ya, training dan juga exam. Kita cek di model training course. Nah, di sini juga akan tercreate secara otomatis 2 ya, tapi penanggung jawabnya dan juga keterangan kosong. Di sini bisa kita edit ya nanti. Oke. Nah, yang terakhir saya ingin menambahkan yang nantinya itu order line atau berupa order line dari training session di bawah atau di dalam form training course. Oke, kembali ke dalam XML view-nya, ke dalam form model dari training course. Oke. Di dalam tag notebook kita masukkan page atau tag page baru, yaitu di sini dengan stringnya sesi. Jadi nanti akan ada 2 tab ya di dalam form training course. Kemudian group, setelah itu field name session line. Nah, yang session line ini diambil dari model training course yang session line ini, yang berrelasi dengan training session. Oke, selanjutnya yaitu modenya. Modenya di sini tree view dan juga Kanban. Untuk no label di set 1.
Oke, kemudian kita akan masukkan trik dari training session ya, bisa di copy saja dari yang sudah ada. Kemudian masukkan di dalam field. Oke, yang hanya perlu ini yaitu name, course ID tidak perlu karena tidak ada fieldnya di dalam training course. Kemudian yang paling perlu itu name, partner ID, start date, duration, dan seat. Nah, tree-nya ini kita beri tambahan parameter itu dengan string, sesi, dan juga editable. Editable-nya bottom. Oke, kemudian untuk yang terakhir itu form. Di bawah tree ini kita buat yang terakhir itu form. Oke, form, kemudian parameter stringnya sesi, kemudian group. Nah, kita copy yang tadi hampir sama dengan tree ini, itu 5 field saja. Itu diantaranya ada name, partner, ID, start date, duration, dan juga seat. Oke, setelah itu di save. Nah, karena hanya XML saja yang berubah, berarti untuk service, Odo atau kontainernya tidak perlu di restart, tapi di dalam apps-nya tetap perlu di update. Oke, sudah berhasil di-update. Sekarang kita cek form dari training course. Nah, di sini sudah ada 2 tab ya, yaitu sesi dan juga keterangan yang sesi ini. Dia berelasi dari one to many training session ya. Nah, yang artinya training course ini memiliki data atau dari training session atau training course bisa mempunyai banyak data training session. Untuk menambahkan, kita klik add line. Nah, di sini misalnya training technical 2. Oke. Nah, instrukturnya, kemudian date-nya kapan, duration 2, kursinya 15. Oke, kita save. Nah, nantinya di training session juga akan langsung otomatis bertambah ya. Jadi kita mau menambahkan data di training course ataupun training session itu bisa otomatis ada 3 ya, dengan relasi dari training session ini atau fieldnya itu course ID ya. Nah, kalau menggunakan developer mode ini kita bisa melihat yang namanya itu yang ada di dalam Python, seperti fieldnya apa, terus tipenya apa, relasinya atau tidak berelasi, atau tipenya char, integer, atau float. Nah, modifiernya di sini required true. Nah, relasinya kemana, ini training course. Nah, di sini 3 data, berarti si training course ini yang dengan nama training memiliki 2 data dari training session. Oke. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Karena materinya pada malam hari ini sudah selesai. Oke, ada yang ingin tanyakan atau tidak?
Oke, kalau gitu saya mau kasih tugas ke kalian ya, tapi tidak dikumpulkan. Tapi nanti untuk mulai minggu depan atau minggu setelah UTS, berarti di pertemuan ke 8 ya, itu kalian harus sudah ready. Seperti ya mungkin lebih mudahnya menggunakan Docker ya untuk instalasi Odoo-nya ini. Menggunakan Docker, kemudian nanti kalian bisa coba. Di sini sudah saya lampirkan beberapa script yang tadi sudah saya demonstrasikan ya. Sudah saya lampirkan juga scriptnya. Tinggal nanti kalian coba, kalau ada kendala bisa secara personal atau di grup ditanyakan. Oke, mungkin ada yang mau tanyakan seputar yang saya tugaskan tadi. Ya, mungkin saya perlu sampaikan ya, dari materi ini nantinya itu ya, kalau kalian terjun ke dalam dunia IT atau industri, baik itu sebagai programmer atau nantinya business analyst atau fungsional atau project manager, ya tentunya akan ketemu juga yang seperti ini ya. Tuh, apalagi kalau yang ingin menjadi seorang programmer gitu. Ini saya untuk susunan materinya sampai yang terakhir nanti itu saya ambil sesuai realita yang ada di dunia pekerjaan gitu. Bukan kalau yang biasa, kalau dulu saya belajar di kampus tuh lebih banyak teorinya gitu atau dasar-dasarnya gitu. Kalau ini nantinya saya akan ambil, yaitu terapkan sesuai dengan yang ada di atau pengalaman saya gitu selama bekerja di dunia IT, mulai dari development, kemudian konfigurasi server, kemudian sampai aplikasinya online dan digunakan oleh user atau pengguna. Berarti sudah jelas ya, tugas kalian tetap mungkin tidak akan dikumpulkan, tetapi untuk nantinya kalian akan banyak prakteknya, yaitu mungkin setelah UTS kalian wajib menginstal Odoo ini. Mungkin lebih mudahnya, kalau kemarin tuh instalasinya mungkin agak lebih sulit ya tuh. Kalau yang mudahnya ini menggunakan Docker, nantinya kalian install atau download image-nya juga, image Odoo-nya versi 15, kemudian Postgre-nya Postgre 13. Setelah itu ikuti mungkin dari yang materi di pertemuan 6 ini, dari PPT-nya bisa kalian ikuti. Jelas atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya akhiri? Cukup jelas, Pak. Jelas ya. Cukup. Ya, kalau ada yang ingin tanyakan nanti bisa di japri personal ataupun bisa ke grup ya. Untuk recordingnya nanti menyusul ya. Terima kasih yang sudah hadir dan juga partisipasinya pada pertemuan malam hari ini. Semoga semuanya sehat selalu dan juga semangat belajarnya, bekerjanya juga. Semoga puasanya juga dilancarkan ya. Amin, Pak. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.